senangi, kita ingini, maka diamlah dan ridho pada ketentuan dan keadaan itu. Jangan minta pindah keadaan yang lain. Kalau kita masih bisa beribadah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi kalau hikmahnya Bu, ya di awal tadi apa kata Imam Ibnu Athaillah dari insyaallah nikmat kali kalau hikmahnya ya, bagus sekali ya. Supaya kita tenang hati kita, bagi kita tentram ya. Kita enggak stres secara menderita. Jangan Anda meminta kepada Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari semoga Allah merahmati dan memberinya. Jangan Anda meminta kepada Allah supaya dipindah dari suatu hal, suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Sebab sekiranya Allah menghendakinya, tentu telah memindahkanmu tanpa berubah keadaanmu yang lama. Jadi kalau Allah mentakdirkan, ya, menentukan kita di suatu keadaan, yaitu pekerjaan, sakit, miskin, udah ridho, udah terima, ya. Dan kita berusaha untuk pindah. Nafsu kita menggugah kita untuk pindah, itu jahatnya nafsu. Wallahu a'lam. Silakan mungkin yang boleh ditanyakan, diskusikan tadi. Ada? Nggak ada? Udah paham kali ya? Nah, Pak Haji, silakan Pak Haji. Jadi nanti mulai diterapkan Bu ya. Kalau sakit Bu, kalau sakit jangan minta sembuh ya Bu ya. Mana kuat Ustaz? Ya belajar lah ya. Nah namanya haji al-hikam ya kan, tentang manajemen hati. Ya. Bu kalau miskin Bu jangan minta kaya ya. Ridho. Kalau suami belum taat, suami nggak sholat, Ustaz suami saya nggak sholat, nggak taat, saya mau bercerai. Ada jemaah saya seperti itu. Dia nggak ridho atas ketentuan Allah. Kalau suami belum sholat, nggak mau taat atau istri, udah jangan minta cerai. Ya. Ridho itu ketentuan Allah, itu Allah buat seperti itu suami ibu. Ya, jangan minta pisah. Ridho pada ketentuan Allah. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. 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 Betul. Masya Allah, tabarakallah. Bagus itu ya. Semoga Allah balas kebaikan ibu ya. Bagus pertanyaannya. Ustaz, dalam suatu pekerjaan, ya, dia itu tidak nyaman sama kawan-kawannya. Kadang diganggu, kadang dibully, dizolimi. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah harus keluar dari pekerjaan itu? Kan gitu kan? Sesuai dengan kaji kita tadi. Nah, itu kan takdir Allah, ketentuan Allah. Pada hakikatnya Allah yang membuat, syariatnya makhluk. Nah, kalau kita kembali kepada kitab Al-Hikam tadi, sepanjang dia itu masih bisa beribadah di pekerjaan itu, sepanjang dia tidak korupsi, tidak terjebak kepada korupsi dan makanan yang haram, hal yang haram, sepanjang dia bisa terus beramal makhluk, saling nasihat menasihati, maka ridho pada ketentuan Allah, pada takdir Allah, tetap aja di pekerjaan itu. Kecuali
bisa enggak. Mau nggak mau dia makan makanan yang haram. Tidak bisa tidak. Mau nggak mau, tidak bisa tidak. Dia meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, susah untuk ibadah di pekerjaan itu. Itu ciri-ciri Allah ingin memindahkan dia ke pekerjaan yang lain. Maka pindahlah, jangan kerja di situ. Ada jemaah saya, Ustaz, kami kerja nggak bisa sholat Jumat. Nggak bisa sholat Jumat kalau kerja, nggak boleh sholat Jumat kalau bekerja. Nah, yang pertama nasihati dulu pimpinannya. Udah, nasihati. Nah, kalau misalnya dia nggak berubah juga, nah, dilaporkan. Kan ada Detnaker, ya kan? Harus ada usaha seperti itu. Jangan langsung pindah ke pekerjaan itu. Nah, jadi begitu Bu, ya Bu ya. Nah, tetap aja di pekerjaan itu. Nah, jadi itu kan namanya kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, bila kita melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan 3 hal. Yang pertama dengan kekuatan. Kalau kita nggak mampu dengan kekuatan, dengan lisan kita nasihati. Kamu nggak boleh begitu, nyakiti orang, menjolimi orang, membuli orang. Udah. Kemudian kita laporkan sama pimpinan yang lebih tinggi. Tolonglah Pak, manajer, kawan saya itu suka nyakiti saya. Nah, begitu. Yang ketiga kata Nabi, dengan hati. Dengan hati itu sudah selama-lamanya iman. Atau seperti kata Nabi, dengan hati artinya kita ingkari perbuatan itu, bahwa perbuatan itu dilarang oleh Allah. Nah, jadi sekali lagi tidak boleh pindah ke pekerjaan yang lain, ya Bu ya. Tetap aja di kerja itu. Nah, kemudian minta sama Allah, ya Allah tolong, ya Allah beri hidayah kepada orang-orang yang menyakiti saya, ya Allah. Nah begitu. Jadi kita jangan dendam. Kalau dendam, amal kita ditolak. Kalau dendam, sia-sia amal ibadah kita. Kalau dendam, habis pahala kita. Itu dendam penyakit hati yang buruk. Jauh lebih menenangkan hati, kita pasrah kepada Allah. Serahkan Allah yang menggenggam hati orang yang menzolimi. Betul? Pasrah. Lebih tenang hati kita. Dan kita tidak akan tergerak untuk membalas. Yaitu. Baru-baru ini carok di pesantren saya, karena di Madura, di pesantren saya, tahu kan bukan Bapak kan, carok, ya kan, orang berkelahi 2 lawan 4, yang 4 meninggal. Itu karena apa? Karena dendam, marah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau yang ngobrol ini, ya. Sekali lagi maunya dikasih rumus sama kita bahwa lawan yang ngobrol ini adalah nafsu. Iya. Lawannya nafsu. Ya. Karena memang kita di titik nafsu Ya. di setiap kita. Betul. Iya. Kemudian ada Al-Quran. Iya. Iya. Jadi kalau ditanya orang yang sakit terus tetap sakit, jangan pindah dulu. Ini maunya dikasih rumusan bahwa kita harus mengendalikan nafsu. Bagaimana cara mengendalikan nafsu? Puasa. Silakan puasa itu supaya bisa mengendalikan nafsu. Karena ditanya lagi miskin, kita mau kaya, jangan kaya sebelum dipindahkan sama uang. Ini sekali lagi mengendalikan nafsu, inilah tadi manajemen hati. Yeah. Sekali lagi kalau menurut saya mulailah dengan puasa. Yeah. Puasa. Saya kira itu. Ya, Pak Haji silakan Pak Haji. Oh, dulu saya tanggapi dulu ya, Pak Haji. Baik. Nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Betul. Nafsu kan ada 3. Nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu amarah. Yang bagus nafsu mutmainnah yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Itu nafsu yang sudah baik, yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu ini dikekang dia, dikekang. Bagaimana cara mengekang nafsu? Ya, betul tadi kata Pak Haji, dengan banyak puasa. Yang kedua dengan banyak ketaatan kepada Allah. Yang ketiga dengan apa mengekang nafsu? Dengan tidak membiarkannya. Seperti ini Bu, kalau kita naik kuda, nah kuda itu ketika kuda ini kan nafsu dia, kita arahkan dia. Kalau kuda ini mereng sebelah kiri, kita arahkan sebelah kanan. Begitu juga nafsu. Kalau nafsu ini mengajak kita untuk kaya, untuk sembuh ketika sakit, maka kita arahkan
keinginan kita ini kepada yang Allah sukai. Apa yang Allah sukai kalau kita sakit? Apa, Bu? Apa? Ridho, betul kan? Sabar. Bukan sehat. Kalau kita berdagang, apa yang Allah sukai? Sabar, ridho pada ketentuan Allah. Udah kita berdagang aja, jangan pindah ke bertani. Nanti hati kita nggak tenang, nggak tentram. Itu nafsu itu. Nafsu pinginnya berdagang malam, aduh capek, betul kan? Ngantuk, betul kan? Lelah kali. Enak aku bertani, nyangkol. Enak. Itulah nafsu itu tadi. Betul kan? Enak kayak wali-wali Allah itu. Bejikir aja, tapi dia makan. Bejikir aja ibadah, tapi dia hidup. Banyak yang kasih rezeki. Udahlah aku berhenti aja berdagang. Itu nafsu. Ketika nafsu ingin seperti itu, arahkan kepada yang Allah ridho, yang Allah suka. Allah nggak suka kalau kita berhenti bekerja. Allah nggak suka kalau kita minta sehat. Masya Allah. Sulit ya Ustaz ya? Sulit. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Jadi mulai sekarang Bu belajar ya Bu ya, pelan-pelan ya. Silakan Pak Haji. Ya. Jadi kalau sholat jenazah kan kalau ada 40 orang sholat jenazah kita kubur apa? Ya. Tapi biar kalau laki-laki kan perempuan mau gak hidup kan gak hidup perempuan. Cuman bukan beda-beda. Iya. Kalau menyolat kajian fikih ya, menyolatkan jenazah sampai 40, maka lepas kubur kalau orang sholat lepas. Iya, lepas sisa kubur. Apakah termasuk perempuan yang menyolatkan? Enggak, laki-laki perempuan, tapi orang yang bermukim. Orang yang ada di sekitar situ. Bukan pendatang. Tapi ada juga sebagian mengatakan pendatang juga bisa. Yang penting laki-laki perempuan sampai 40. Nah, begitu. Atau mungkin saya nggak tahu, mungkin ada mazhab yang lain mengatakan demikian. Kita kan punya 4 mazhab yang terkenal, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Itu yang terkenal. Sebenarnya mazhab ini kan banyak. Mungkin ada mazhab yang lain mengatakan perempuan tidak terhitung. Nah, tapi yang saya tahu, saya kan mazhab Syafi'i. Nah, laki-laki dan perempuan termasuk itu 40. Gitu Pak Haji. Nah, ya, yang kedua. Kalau menolakkan, kalau posisi laki-laki sebelah kanan ini kalau kepala. Ya. Kalau perempuan posisi perempuan harus di kaki gitu, terbalik gitu. Ya. Terus cuma Pak Ustaz, ada yang bilang gitu. Kalau kita menolakkan apa jenazah perempuan, laki-laki kan isi kepala ke sini. Ya. Tapi perempuan kakinya sebelah sini. Oh enggak. Nah, kalau mazhab Syafi'i tidak, tetap aja sama. Tinggal lagi posisinya beda. Nah, kalau misalnya laki-laki kan dia di kepala posisinya kita dirinya. Kalau misalnya perempuan di daerah di mana? Pinggang ya. Nah, pinggangnya. Bukan berarti kalau perempuan yang kakinya ke sana. Enggak, sama aja tetap. Tinggal lagi posisi imamnya itu mensolatkannya beda. Itu mazhab Syafi'i. Nah, kita harus menghargai mazhab orang ya. Nah, dan saya hanya tahu mazhab Syafi'i aja. Karena saya juga mengajar fikih mazhab Syafi'i. Kalau Hambali, Hanafi, Maliki saya nggak tahu. Jadi untuk dalam hal fikih kita nggak boleh bertentangan atau nggak boleh memaksakan keyakinan kita, pemahaman kita kepada orang lain. Ustaz, tadi kok kunut? Begitu, ya kan Bu? Nah, sedangkan kami Ustaz, kami nggak kunut kalau misalnya subuh, nggak boleh. Nggak kunut boleh, kunut pun juga boleh. Imam Syafi'i dia kunut. Ada imam yang lain, Hambali atau Hanafi dia nggak kunut, ya kan? Nah, kayak Muhammadiyah kan dia nggak kunut kan? Dan mereka juga punya dalil, punya dalil jelas, kitabnya ada, nggak boleh kita menyalahkan. Jadi kita harus dalam hal fikih ini kita harus terima lah ya, lapang dada ya, atau berbeda. Tapi dalam hal tauhid nggak boleh beda. Kalau ada meyakini Nabi selain Nabi Muhammad, wajib kita tidak boleh percaya. Kan ada kan kemarin kan ada ngaku
malaikat, ada mengaku nabi, ada mengaku rasul, seperti Nabi Muhammad. Itu masalah tauhid, nggak boleh beda. Gitu. Kalau fikih, silakan beda, nggak apa-apa, ya, saling menghargai. Gitu ya Pak Haji ya, Masya Allah. Ya nggak apa-apa campur kajian fikih fikih, ini kajian manajemen hati. Mungkin ada yang tanya tentang fikih, silakan. Sepanjang saya tahu saya jawab, kalau nggak tahu ya PR lah. Yang akan datang nanti saya jawab. Oke, ada atau cukup? Cukup ya doa ya. Astagfirullahaladzim. Ini bagi nanti hikmah yang ke-25 bisa diambil ya. Bagi yang belum dapat yang lalu ya. Insyaallah batal yang hikmahnya. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa yukafi mazida. Ya rabbal alamin. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wa li tawazhi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Aku bertawassul kepadamu ya Allah. Dengan wasilah berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dan syekh dan majid dan syekh Imam Muhammad sallallahu alaihi dan subhanaka ya kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami yang saleh dan salehah, jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselawat kepada Rasulmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami, jemaah ini ada yang sakit, mohon ya Allah, tolong ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, beri kesembuhan kepadanya ya Allah. Bila ada yang mendapat kesulitan itu, mohon ya Allah, mudahkan kesulitannya ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah, beri kami kesabaran ya Allah dalam menerima ketentuan takdir yang Engkau takdirkan, yang Engkau buat ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah menghadapi ketentuan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallahi wa